Halo guys, kita bahas-bahas tentang masalah sepak bola. Semua orang, terutama kaum laki ya, pasti suka yang namanya sepak bola. Begitu pula dengan saya. Kalau saya itu sukanya sepak bola itu, senengnya itu Bayern Munchen. Kenapa kok Bayern Munchen? Karena kalau misalnya Bayern Munchen itu mainnya itu cepat, skillnya di atas rata-rata, dan kalau misalnya mencetak gol itu pasti banyak. Dan aku tuh sering meniru gaya permainan Bayern Munchen. Larinya cepat, tiki-takanya oke, 1-2-nya oke. Terus kalau misalnya main itu pasti banyak skor yang dibuat. Bahkan kemarin itu kayak main lawan Barcelona kalah 3-0. Terus di tim-tim lainnya pasti menang 5-0. Nah, itulah yang membuat saya itu inspirasi ingin belajar ilmu sepak bola di Jerman. Ya, semoga saja lah dengan lewat YouTube ini saya bisa bermain di Jerman. Setidaknya saya mau jadi pelatih. Berharap. Nah, selain Bayern Munchen pun saya juga sepak bolanya Manchester United itu yang versi dulu yang Manchester United itu masih ada Beckham, terus masih ada Roy Keane, terus ada Cole, Gary Neville, Scholes, Ryan Giggs, itu saya masih senang. Terus kalau pelatih, ini pelatih itu saya tuh lebih suka pelatihnya itu Zinedine Zidane. Untuk saat ini Zinedine Zidane, dan pelatihnya Bayern Munchen yang dulu, bukan yang sekarang itu. Ya, saya seneng. Jadi kalau misalnya main bola, saya tuh lebih suka. Kalau untuk pemain favorit itu saya lebih suka Cristiano Ronaldo. Kenapa Cristiano Ronaldo? Kamu tahu sendirilah, Cristiano Ronaldo atau CR7 itu yang pertama itu seneng bersedekah. Saya senengnya yang itu. Dulu waktu Indonesia itu kena musibah, terutama musibah tsunami dulu di Aceh, itu ada orang Indonesia yang dijadikan anak angkat, yaitu yang namanya Martinus. Sampai sekarang pun masih jadi anak angkat. Nah, itulah yang membuat saya itu senengnya Cristiano Ronaldo itu satu, seneng bersedekah. Nah, saya berharap sih untuk semua pemain-pemain sepak bola sih senang bersedekah seperti Cristiano Ronaldo. Nyamuk. Terus Cristiano Ronaldo atau CR7 itu saya akui memang pemain hebat. Dari Liga Inggris, beliau sudah menaklukkan Liga Inggris. Dulu di main Manchester United, sekarang pun main di Manchester United. Beliau itu di Manchester United juga dapat Piala Champion, Liga Inggris dan sebagainya. Terus pindah ke Real Madrid. Nah, Real Madrid pun saya pun suka tidak bergabung dengan Real Madrid, dilatih dengan pelatih yang istimewa. Siapa? Zinedine Zidane, betul. 3 kali berturut-turut juara Champions. Hebatnya seperti itu. Terus pindah lagi Cristiano Ronaldo. Terus pindah lagi ke Juventus. Ke Juventus tidak kalah jauh hebatnya, meskipun tidak menang juara Champions. Setidaknya banyak trofi yang
dia dapat. Begitu pula dengan yang tim saat ini, Manchester United. Beliau itu juga mencetak banyak gol. Beda dengan pemain yang satunya. Ya usah saya sebut, nanti ada yang marah sama pennya. Kenapa demikian saya suka dengan Cristiano Ronaldo? Karena itu yang pertama itu beliau itu senang bersedekah. Mungkin beliau itu sampai sekarang umur ke-37 masih semangat, masih jadi panutan. Apalagi beliau tidak punya tato, sering memberikan dananya, hartanya untuk membantu kaum-kaum yang membutuhkan, ya kayak rumah sakit, kayak radio Indonesia tentang musibah, Ronaldo bantu. Dan saya itu orang Indonesia pun bangga. Kenapa Cristiano Ronaldo sekelas beliau senang bersedekah, terus mainnya hebat, jauh dari alkohol, tidak punya tato, dan sering donor darah. Itu yang buat saya istimewa. Di samping itu, Cristiano Ronaldo pun pahlawannya Portugal, juara UEFA, juara Euro sama National League UEFA. Cuma ya cumannya kan namanya pelatih, namanya pemain itu tidak sempurna. Cuman kurangnya satu beliau itu, kurangnya juara Piala Dunia. Untuk pemain terbaik, oke, mantap, mau dapat Golden Boot ataupun sepatu emas, mantap. Terus dapat Ballon d'Or pemain terbaik, mantap. Itulah yang membuat saya itu kagum dengan beliau. Apalagi aksi-aksinya, ada salto, ada samba, ada skill-skillnya. Pokoknya istimewa lah. Kalau buat saya itu Cristiano Ronaldo. Saya berharap kalau misalnya Cristiano Ronaldo berkunjung lagi ke Indonesia, agar bertemu dengan fans-fansnya. Dan saya semoga berharap lagi ini ya, Cristiano Ronaldo bisa masuk Piala Dunia 2022, karena kemarin tidak lolos di turnamen seleksi. Nah sekarang ini baru menuju ke playoff. Semoga saja Cristiano Ronaldo bisa menuju ke Piala Dunia dan menjuarai Piala Dunia, bisa mengangkat Piala Dunia. Itu pemain yang saya idolakan, yaitu Cristiano Ronaldo. Terus kehebatannya Cristiano Ronaldo itu bisa menaklukkan 3 liga kasta tertinggi di dunia, liga sepak bola, yaitu Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Liga Italia. Dan juga menaklukkan Eropa. Mantap. Begitu pula saat ini mungkin usianya sudah begitu tua, di angka 37. Kemungkinan besar dan pensiunnya di umur 40 lah, agar bisa menambah pundi-pundi gol. Dan saat ini Cristiano Ronaldo pun menjadi pemain pencetak gol terbanyak di dunia. Sangat mantap.
Kenapa bisa begitu? Ya kemungkinan itu karena beliau itu sering bersedekah, sering memberikan apa itu katanya, sering memberikan zakatnya, meskipun beliau tidak tahu zakat ataupun mungkin pemberian, yang penting beliau itu senang memberi. Dan dari doa-doa orang-orang itulah saya pikir tuh beliau itu bisa sukses. Nah, kita belajar dari Cristiano Ronaldo. Jadi orang itu setinggi-tingginya kita, sepangkat-pangkatnya kita punya harta, jangan lupa bersedekah. Karena bersedekah itu menambahkan kita itu menambah, entah itu rezekinya tambah, kebahagiaannya kita tambah, dan pasti fansnya itu banyak. Jangankan hanya main tok ya, elong apa itu kaosnya saja sama apa ban kaptennya saja itu kemarin waktu lawan Serbia itu saat dibuang itu Cristiano Ronaldo itu ban kaptennya aja dijual laku menurut informasi itu 1 miliar lebih, dan 1 miliar lebih itu ditemukan oleh apa tukang kebersihan atau tukang apa itu security atau apa itu, dijual laku 1 miliar. Bayangkan itu hanya ban kaptennya, belum kaosnya, dijual saja segitu. Ternyata uang tersebut untuk didonasikan kepada kaum ataupun yang punya penyakit, untuk anak-anak. Hebatnya seperti itu. Kita juga bisa mencontoh seperti Cristiano Ronaldo dari segi permainannya, dari segi kualitas apa itu ilmunya. Saya suka dengan Cristiano Ronaldo. Saya berharap nanti kalau beliau pensiun ya bisa jadi pelatih lah, bisa meneruskan kayak Zidane, pelatih yang saya akui top jempol, dan saya pun kagum dengan beliau. Saya pun berharap sih bisa bertemu dengan Cristiano Ronaldo sama Zidane suatu saat, karena saya itu terinspirasi dengan permainan beliau. Meskipun saya di Indonesia, meskipun hanya lihat di TV. Nah, lewat channel inilah saya senang dengan beliau itu. Main Cristiano Ronaldo, pelatih hebat, ini dinyikan. Sambil makan guys, ini saya di kamar ambil membahas sepak bola, dan saat ini pun saya sedang menjalani tugas sepak bola, dan saya mungkin pengen jadi pelatih sepak bola sejak dulu. Nah, jadi saya sekarang tuh melatih anak-anak sepak bola. Nah, kita kembali lagi ke Cristiano Ronaldo. Nah, Cristiano Ronaldo itu saya rasa itu banyak panutan, apalagi yang di Indonesia pasti banyak yang fans Cristiano Ronaldo. Sampai ada yang bilang, wah mainmu kayak Cristiano Ronaldo, wah mainmu kayak Ronaldo. Itu pasti, karena itu menurut saya itu Ronaldo itu ikon sepak bola bagi saya, tapi bagi yang lainnya ya saya nggak tahu, karena beda orang beda cerita, beda orang beda kesenangan, itu aja. Nah, untuk pemain Indonesia, nah, saya sarankan kemarin kan di Piala AFF Indonesia jadi runner up.
contoh juara 2 kalah dengan Thailand dengan agregat 6-2. Memang pemain Indonesia itu sudah bagus, pemain muda diambil, masih muda, rata-rata di umur 19, 20, 21, 22 bagus. Kalau menurut saya itu, kalau Indonesia itu pengen terus bener mainnya, itu diusahakan tuh latihannya tuh di negara yang 4 musim. Di 4 musim itu ya salju, panas, gugur, semi. Saya berharap tuh punya tim Indonesia itu bisa bermain di 4 musim. Ya terutama ya kalau di 4 musim ya di Eropa. Mereka kiblatnya sepak bola. Syukur-syukur ya pemain Indonesia itu bisa main di Liga Inggris, di Liga Italia, Liga Spanyol. Nah ini pertanyaannya, apakah mungkin kita pemain Indonesia itu bisa ke sana? Ya kalau kerja keras sih insya Allah bisa, ya kan, insya Allah bisa. Karena itu yang penting itu bagaimana kita berlatih, bagaimana kita berjuang, insya Allah ada. Nah kalau misalnya orang Indonesia mau dan bisa masuk ke Liga Inggris, Liga Italia, setidaknya Liga Eropa lah, insya Allah kualitas permainannya oke. Kenapa saya bilang gitu? Ya karena kiblatnya sepak bola ya di sana, di Inggris, di Jepang, di Jerman, di Spanyol, di Italia, itu pemain top semuanya ada di sana. Nah kalaupun misalnya tidak bisa di sana gimana? Kalau tidak bisa di sana ya saya berharap sih latihannya itu di yang dingin-dingin. Karena apa? Selama dulu saya waktu merantau di Jepang itu, kenapa kok tenaganya mereka itu kuat-kuat? Karena itu mereka itu punya 4 musim. 4 musim kalau pas di waktu musim dinginnya, pas salju, suhunya di bawah 0 derajat, bahkan min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Itu kalau orang lari di dada ini itu sudah agak sesek karena itu tertekan dengan hawa dingin. Nah kalau di sini udah sesek, tenggorokan kering, itu kalau lari itu mesti nggak kuat. Nah kenapa kok pemain-pemain Eropa yang lainnya yang punya 4 musim itu kok kuat-kuat? Ya karena itu latihannya di musim dingin, pas salju, terus suhunya di bawah 0 derajat. Bahkan kalau kamu lihat di TV-TV di musim ini kan belum Januari, di sana musim salju, musim dingin. Kalau di Indonesia ya, kalau orang setelah main sepak bola pasti akan lepas baju. Karena apa? Panas, dingin, panas. Apa itu? Keringatnya bercucuran, panas. Tapi kalau di luar negeri sana yang punya 4 musim, kalau di sana setelah main sepak bola pasti dipakaikan jaket. Kenapa seperti itu? Ya karena dingin. Nah kalau pas dingin itulah ujian yang terberat itu pas waktu dingin. Karena apa? Waktu dingin itu orang lari itu suhunya kita tertekan, udaranya menekan kita, dada pun agak sesak, tenggorokan kering, itu sudah pasti. Dan larinya itu pasti kurang cepat karena musim dingin. Nah kalau orang Indonesia pengen mainnya top seperti itulah, cobalah kamu mainnya dicari daerah gunung mana yang suhunya itu di bawah 5 derajat, kalau bisa 5 derajat, ya 10 derajat lah. Itu biar apa? Biar kuatannya, fisiknya kuat. Itu penting itu. Jadi kalau misalnya kamu latihan sepak bola kok siang-siang hari, saya tuh sebagai pelatih ya, misalnya kok ngelatih kok sepak bola kok di siang hari, menurut saya nggak cocok. Itu aja wis. Kenapa nggak cocok? Karena orang-orang itu kalau main sepak bola itu rata-rata itu sore jam 3 lah, minimal jam 3, jam 4 dan seterusnya sampai malam. Lah kalau kita latihannya panas-panas,
nggak ngaruh sebenarnya, nggak ngaruh kalau saya. Latihannya kalau di kita kan latihannya jam 1 siang panas-panas itu, panasnya tangetang. Terus jam 2 panasnya seperti itu. Sebenarnya itu nggak ngaruh pun sedikit. Nah sebenarnya itu kalau misalnya sepak bola itu kalau ngaruh bener itu pas di musim dingin. Di musim dingin tuh badannya rasanya kedinginan, mau keluar rumah males. Nah di saat itulah diuji waktu kemalasan itu, rasanya dingin, pengen di rumah terus, apalagi kok turun salju, apalagi kok suhunya derajat, wah umet. Nah saya sarankan kalau untuk kita ini orang Indonesia, saya sarankan mainlah di luar negeri yang punya 4 musim, entah kamu di Jepang, entah di Korea. Itu kalau lebih baik lagi kamu main di Eropa. Karena apa? Di sana itu kiblatnya sepak bola. Ya, paham ya dari sini? Kiblatnya sepak bola. Jadi kalau kamu main sepak bola, ya mendingan ya di Eropa, di Inggris, di Jerman, di Itali, di Portugal sana. Karena hawanya beda. Bedanya apa? Di cuacanya saja. Untuk ilmu sebenarnya sama. Di sini passing, kontrol, triangle, diamond, passing, kontrol, shooting. Di sini sama. Caranya sama. Cuman suhunya yang beda, cuacanya yang beda. Nah, yang beda itulah yang membuat kualitas kekuatan kita, tubuh kita yang bedanya seperti itu. Gitu loh. Coba kalau misalnya kita buktikan ya, orang Indonesia, kita orang Indonesia ya, kita buktikan main di bulan Desember, Januari, Februari. Cobalah 4 bulan ini kamu main di Eropa, katakanlah pemain timnas Indonesia atau klub Indonesia, cobalah main di Eropa. Aku yakin pasti tenaganya akan terkuras. Karena apa? Ya itu tadi, kalau musim dingin hawanya itu suhunya menekan kita, dada ini sesak kalau lari. Karena apa? Tertekan dengan suhunya derajatnya itu, minusnya itu. Terus tenggorokannya sini kering. Kalau tenggorokannya sini kering tuh rasanya tuh sakit, bibir pecah-pecah itu pasti. Dan rasanya pun kalau dingin bener ya, waktu beda. Kenapa kalau misalnya orang-orang Eropa kok main di Indonesia kok selalu dapat peluang banyak, gol-gol banyak? Ya itu, alah, fisiknya itu sudah kurang. Nah, untuk teknik Indonesia nggak kalah, untuk permainan Indonesia nggak kalah. Cuman apa? Di fisiknya itu. Sepak bola fisik sangat penting. Iya, kamu sprint kok, larinya kok gitu-gitu saja ya kalah. Makanya itu di sana itu larinya kenceng-kenceng, fisiknya kuat, tenaganya kuat. Karena apa? Di sana itu sudah terbiasa dengan musim dingin, dengan cuaca dingin, itu sudah pasti. Nah, untuk teman-temanku yang masih muda, anak-anakku, karena sudah bapak-bapak, belajarlah kalau misalnya ilmu sepak bola, belajarlah ke benua Eropa, karena di sana kiblatnya sepak bola. Nah, Indonesia itu kalau misalnya sering juara itu biasanya tuh di individu Indonesia. Ya, kok bisa contohnya Indonesia tuh sering juara individu itu misalnya kayak bulu tangkis. Indonesia sering juara. Terus angkat besi itu sering juara. Karena apa? Karena angkat besi, bulu tangkis itu mainnya di dalam ruangan.
nggak mungkin di luar lapangan musim dingin. Pencak silat itu sudah apa? Sudah pasti juara lah kalau Indonesia itu main individu. Coba kalau misalnya main kayak voli, kayak sepak bola, Indonesia itu sulit kalau misalnya untuk kalau untuk kelompok. Nah, Indonesia itu cocoknya itu kalau misalnya olahraga yang sering juara ya itu permainan yang individu, ya kayak bulu tangkis, kayak taekwondo, kayak apa itu, kayak apa itu angkat besi, itu mesti Indonesia sering juara. Buktikan yang juara olimpiade, yang juara apa itu juara individu lah pasti rata-rata menang. Rata-rata loh ya, saya bukan menjelekkan, cuman rata-rata. Kembali lagi ke sepak bola. Nah, kalau kamu main sepak bola, saya syarat kalau di Indonesia, syaratnya tuh latihannya tuh di yang tempat dingin. Kalau di sini ya di Dieng, di Gunung Bromo. Pokoknya di gunung-gunung kan dingin-dingin itu. Nah, seperti itulah kamu mau belajar seperti itu malah bagus. Karena Indonesia itu cuacanya itu hanya dua, panas dan dingin. Panas dan hujan. Keliru, maaf. Panas dan hujan. Jadi kalau misalnya untuk pertandingan di luar lapangan, di outdoor, bukan di dalam lapangan ya, di luar. Itu kalau Indonesia pengen juara ya latihannya di tempat-tempat dingin. Aku yakin kekuatannya jos. Kalau misalnya mainnya kok panas ini ya sampai kapanpun Indonesia nggak mungkin masuk Piala Dunia. Jangankan masuk, kualifikasi saja masih kurang kuat. Itu saja. Nah, saran saya untuk pemain Indonesia, bermainlah di Eropa, entah itu di Jerman, entah itu di Inggris, entah di Italia. Mendingan main di sana, latihan di sana untuk pengen jadi pemain sepak bola. Karena di sana itu kiblatnya sepak bola. Asal tertinggi sepak bola ya di Inggris, di Italia, di Spanyol. Kamu tahu Lionel Messi main di mana? Yo di Eropa. Ronaldo yo di Eropa. Cari benjennya yo di Eropa. Muhammad Salah di Eropa. Karena apa? Kalau di sana itu kualitas permainannya juga bagus, suhunya pun harus kuat, badannya harus kuat, terus uangnya bos, gajinya gede. Kalau nggak percaya lihat gitu di transfer pemain, gaji sebulan kok sampai berapa miliar. Transfer pemain aja triliunan. Itu kalau misalnya dibelikan kerupuk kayak ini, satu kota makan cuma bos. Untuk transfer pemain hanya 1 triliun. Coba kamu lihat sekarang transfer pemain yang ada di Eropa seperti Haaland, Mbappe. Nah kan pindah-pindah itu
berapa kucur dana yang akan diberikan, triliunan, gajinya pun berapa miliaran. Di sana itu menurut aku sepak bola istimewa. Nah, saya berharap teman-teman yang ada di Indonesia kalau mau gajinya gede, permainannya bagus, kualitasnya oke, main saja di Eropa. Kita nggak tahu rezeki itu gimana, yang penting berusaha dulu ya, semaksimal mungkin Tuhan yang menentukan. Kalau saya berharap bisa belajar berlatih di Jerman.